Selamat sore Bapak Ibu umat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Marilah kita mengawali perayaan Ekaristi kita dengan nyanyian pembuka Mana Bakti 172. 172. Hatiku gembira, haleluya, karena Tuhan mendatangi umatnya. Oh gembira hatiku, haleluya, waktu mendengar kita menuju Allah. Hatiku gembira, haleluya, karena Tuhan mendatangi umatnya. Yerusalem yang dibangun kembali, kuat dan sentosa, haleluya, tempat keselamatan umat Tuhan. Hatiku gembira, haleluya, karena Tuhan mendatangi umatnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada malam ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam kesatuan gereja memasuki hari Minggu biasa yang ke-33 di tahun A. Minggu depan kita sudah masuk dalam minggu terakhir di tahun liturgi tahun A, sekaligus menjadi perayaan Pesta Pelindung kita. Dan dengan demikian, melalui bacaan pada kesempatan ini kita semakin diajak sebagai pengikut Kristus hendaknya hidup dan perjuangan selalu diarahkan pada hari kedatangan Allah dengan senantiasa bekerja secara maksimal dan setia berjaga-jaga. Karena setiap orang diberi modal oleh Allah, yakni Injil Kerajaan Allah yang harus dikembangkan dengan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan orang yang tidak berani mengambil risiko dan mempertaruhkan hidupnya demi Kerajaan Allah, ia justru akan kehilangan nyawanya. Dan sebaliknya, orang-orang yang menyebarkan kabar baik akan mendapatkan ganjaran dan kepercayaan yang lebih besar lagi, yaitu hidup bersama dengan Dia. Maka mari Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, tentu dengan sapaan Tuhan ini kita bersyukur atas bakat dan talenta yang Tuhan percayakan kepada kita sampai pada saat ini, sehingga kita masih bisa boleh datang untuk mau mempercayakan diri kita kepadanya, mensyukuri segala rahmat berkat-Nya, dan juga memohon semoga seluruh hidup kita semakin berkenan di hadapan-Nya. Juga membawa dalam doa-doa kita mereka yang merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini. Saudara kita Pak Budi Santoso yang merayakan hari ulang tahun yang ke-63. Dan juga senantiasa membawa dalam doa-doa kita dan mensyukuri segala rahmat yang Tuhan sediakan bagi kita, utamanya rahmat persatuan dengan Dia, terkabulnya doa novena 3 kali Salam Maria bagi kita umat-Nya, terlebih mereka yang mengalami dalam seluruh kehidupan.
serta bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang telah juga menjawab doa-doa untuk kesembuhan ayah dari sakitnya, serta diterimanya Kris dan Aditya Wijaya sebagai pegawai dan akan menetap atau berdomisili di Jakarta, serta senantiasa berdoa bagi kesembuhan dan perlindungan bagi Caroline Melina Martiones, keselamatan kekal juga bagi Winoya Theodores, Bu Amelia Franciscus Asisi, dan juga bagi Ibu Neng yang telah berpulang 15 hari yang lalu. Maka mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, mempercayakan semuanya ini di hadapan Allah. Kita hening mempersiapkan diri kita, mohon ampun atas segala kelemahan, kekurangan, dan dosa-dosa kita. Kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mempercayakan bakat-bakat kepada kami untuk diperkembangkan sambil menantikan kedatangan-Mu kembali. Tuhan, kasihanilah kami. Akan minta pertanggungjawaban atas segala sesuatu yang dipercayakan kepada kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau akan mengajar yang bekerja dengan rajin dan tekun, namun menghukum yang lalai dan malas. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga, Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau.
karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah menganugerahkan berbagai macam talenta kepada kami. Kami mohon, berilah kami kesetiaan dan ketekunan untuk mengembangkan dan membagikan talenta kami masing-masing demi pembangunan gereja dan masyarakat kami. Dan dengan demikian, kami akan Kau anugerahi tanggung jawab yang jauh lebih besar, yaitu hidup bersama-Mu kelak dalam kemuliaan-Mu. Kami bersyukur atas rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami, terlebih atas rahmat ulang tahun yang boleh Kau percayakan kepada saudara-saudari kami, utamanya kepada saudara kami Pak Budi Santoso yang Kau anugerahkan umur 63 tahun. Semoga rahmat usia yang Kau percayakan kepadanya semakin membuat dia menikmati kedamaian dan kebahagiaan, sehat walafiat bersama seluruh keluarga, kru dan siapa saja yang senantiasa hidup bersamanya, seluruh keluarga. Serta berkat-Mu senantiasa kami harapkan melimpah baginya dalam setiap usaha yang diperjuangkannya. Serta senantiasa mensyukuri segala rahmat sarana yang Kau siapkan bagi kami anak-anak-Mu. Utamanya syukur dan terima kasih Engkau telah menjawab doa-doa bagi Ibu Sieni untuk boleh bagi ayahnya boleh memperoleh kembali kesehatan, serta diterimanya Kris dan Aditya Wijaya sebagai pegawai tetap dan akhirnya berharap tetap berdomisili di Jakarta, serta senantiasa mensyukuri rahmat sarana doa yang Kau siapkan bagi umat-Mu, utamanya doa novena 3 kali Salam Maria.
serta mohon perlindungan bagi kesembuhan Caroline Melina dalam memperjuangkan kehidupan, utamanya memperoleh kembali kesehatan, dan dengan demikian dia semakin pulih dari penyakitnya, serta senantiasa membawa dalam doa-doa kami saudara-saudari kami yang telah berpulang. Keselamatan kekal bagi Winoya, Theodorus, Oe, Amelia, dan Franciscus Asisi Cahyadi Wijaya, serta Ibu Neng yang telah berpulang 15 hari yang lalu. Semoga saudara-saudari kami yang telah berpulang ini Kau anugerai hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Seluruh keluarga senantiasa semakin Kau teguhkan, Kau kuatkan dalam perserahan di dunia ini. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama di dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kitab Amsal. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Istri yang cakap berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Tangannya ditaruhnya pada jentera. Jari jemarinya memegang alat pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Kemolekan adalah bohong, dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji Dia di pintu-pintu gerbang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau
dan baiklah keadaanmu. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut cara yang ditunjukkannya. Istrimu akan menjadi laksana pohon anggur subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut cara yang ditunjukkannya. Sungguh demikianlah akan diberkati Tuhan orang laki-laki yang takwa hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, boleh melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, tentang zaman dan masa kedatangan Tuhan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri di waktu malam. Apabila mereka mengatakan bahwa semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba kebinasaan menimpa mereka, seperti seorang perempuan hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Pasti mereka takkan terluput. Tetapi saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, janganlah kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadarlah. Demikianlah sabda Tuhan. dan aku di dalam kamu, sabda Tuhan. Siapa saja yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak.
bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah. Pada suatu hari, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang yang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu dan memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta dan berbuat demikian, dan mendapat laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta." Lalu kata tuannya kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam hal yang kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Sesudah itu datanglah hamba yang menerima 2 talenta. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah mendapat laba 2 talenta." Lalu kata tuan itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam hal yang kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah orang yang kejam, yang menuai di tempat Tuan tidak menabur dan memungut dari tempat Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu dalam tanah ini. Terimalah milik Tuan." Jawab tuannya itu, "Hai engkau hamba yang jahat dan malas. Engkau tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu seharusnya uang itu engkau berikan kepada pengelola uang, supaya pada waktu aku kembali, aku menerimanya beserta bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu dari dia dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia akan berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil dari dia. Sedangkan hamba yang tidak berguna itu, campakkanlah dia ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan ada ratapan dan kertak gigi." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, saya kira kita
masih tetap mengingat pepatah lama yang mengatakan rajin pangkal pandai dan awal dari sukses, tetapi malas adalah tanda kehancuran dan masa yang suram. Lewat bacaan pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara terkasih, kita sebagai pengikut Kristus diingatkan bahwa kita harus menantikan kedatangan Tuhan dengan rajin dan berusaha semaksimal mungkin. Kita sudah berada di penghujung akhir tahun liturgi. Kita sekarang merayakan hari Minggu biasa yang ke-33 dan bacaan juga berbicara soal akhir zaman. Utamanya kalau kita boleh melihat di bacaan yang kedua, jangan sampai hari Tuhan tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Dan dengan demikian akan diminta pertanggungjawaban dari kita Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Maka menantikan dengan bantuan rahmat Allah di atas cara rajin berbuat baik, menantikan kedatangan Tuhan bukan bersikap pasif dan menunggu sambil berpangku tangan, melainkan aktif dan bergiat serta rajin bekerja untuk berbuat sesuatu yang baik. Dan itulah isi bacaan pada kesempatan ini. Dalam bacaan pertama dari kitab Amsal, dicontohkan seorang wanita yang begitu rajin bekerja dengan tangannya. Seorang wanita adalah luhur dan mulia bukan karena kecantikannya saja, melainkan juga karena kerajinannya dan kesalehannya. Tangannya ditaruh pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada orang yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada orang yang miskin, dan kemuliaannya adalah bohong dan kecantikannya adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Dan dengan demikian kitab Amsal yang berisikan banyak petua dan nasihat yang baik, memberikan kebijaksanaan tentang hal-hal yang baik dan benar sebagai wanita. Bukan kecantikan dan kemuliaan saja, melainkan juga sikap dan tingkah laku yang cantik dan indah. Itu membuat kepribadian harus dibarengi dengan suatu keluhuran budi atau ketulusan untuk sungguh menangkap apa yang mau dan ingin disiapkan dalam menyambut kedatangan Tuhan. Dan dengan demikian itu adalah bagian dari kehidupan kita bahwa kita akan senantiasa takut kepada Tuhan. Dan dalam bacaan kedua Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih diberikan nasihat untuk selalu waspada dan berjaga-jaga dalam iman yang hidup setiap hari. Hari Tuhan kedatangannya kita tidak tahu kapan persisnya. Seperti seorang pencuri yang datang tiba-tiba. Dan dengan demikian sebagai orang-orang yang hidup dalam terang dan bukan dalam kegelapan, kita senantiasa diarahkan untuk mengarahkan hidup kita kepada kemuliaan Tuhan dalam seluruh tugas pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Kita upayakan secara maksimal dan dalam seluruh kehidupan kita, dan tentu berharap bahwa masa bodoh itu dijauhkan dari diri kita. Dan itulah yang diperjuangkan di dalam bacaan Injil pada kesempatan ini, di mana kerajaan Allah diumpamakan seseorang yang akan pergi-pergian jauh dan membagikan hartanya kepada tiga orang. Ada yang berikan 5 talenta, ada yang diberikan 2 talenta, dan ada yang diberikan 1 talenta. Apa yang ingin Tuhan ingatkan kepada kita, bahwa memang kita sama-sama diciptakan oleh Tuhan dan diberikan bakat dan talenta sesuai dengan kemampuan kita tentunya dalam seluruh kehidupan. Karena Tuhan sudah tahu Dia sangat adil bagi kita. Dia tidak akan membebani kita dalam seluruh kehidupan yang Tuhan anugerahkan, tetapi Dia memberikan kita sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri kita, dan dituntut dari diri kita pertanggungjawaban atau usaha yang harus kita maksimalkan dalam seluruh kehidupan kita untuk mengembangkan hal itu. Tetapi kalau kita tidak berusaha untuk mengembangkannya,
maka apa yang terjadi bagi diri kita Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, akhir dari bacaan pada kesempatan ini diingatkan utamanya dalam bacaan Injil Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini, dan akhir dari bacaan itu mengatakan, apa yang ada berikanlah kepada mereka yang punya, dan yang tidak punya malah diambil apa yang ada padanya. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, diingatkan kepada kita dalam seluruh proses pengalaman kehidupan di dalam dunia ini. Seringkali kita melihat anak-anak yang sudah menjadi bodoh sebenarnya dalam penilaian kita. Utamanya bagi guru yang mungkin mengajar di sekolah, biasanya mengatakan, dia sudah bodoh, malas lagi datang ke sekolah dan malas belajar. Pada saat diajar di sekolah, dia tidur saja di dalam sekolah dan banyak hal. Kalau teman-temannya lagi olahraga, dia pergi sembunyi. Atau mungkin disuruh bekerja, lalu banyak alasannya. Begitulah sifat dan semangat hidup dari kemalasan yang menggerogoti kehidupan kita. Maka sebagai orang beriman Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita harus terpacu untuk sungguh-sungguh mengakui dan menyadari apa yang ada pada diri kita. Maka yang paling utama dan terutama adalah kesadaran sepenuhnya akan keberadaan diri kita di hadapan Tuhan, dan lewat kesadaran itulah kita akan senantiasa memaksimalkan dalam seluruh kehidupan apa yang harus kita tumbuh kembangkan di dalam seluruh kehidupan ini, untuk semakin memperlihatkan tanggung jawab yang harus kita upayakan demi masa depan kita dalam dunia ini. Tentu juga sebagai orang beriman terlebih diharapkan bersemuanya itu akan diarahkan kepada kemuliaan Tuhan sendiri. Nah, dalam menapaki hidup Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, sadar sepenuhnya juga bahwa seringkali sakit penyakit, kemalasan itu menghinggapi kita dalam seluruh kehidupan. Persis ini yang kembali diingatkan kepada kita pada kesempatan ini melalui bacaan Injil. Moga-moga kita senantiasa dalam seluruh kehidupan tetap menyadari keberadaan kita di hadapan Tuhan, dan dalam kesadaran itulah kita selalu terdorong, kalau Tuhan memberikan kepada kita apa yang baik, maka kita akan berusaha untuk mengembangkannya dalam seluruh kehidupan. Karena pada prinsipnya Tuhan memberikan talenta dan bakat kepada kita sesuai kemampuan kita. Lalu kita usahakan terus menerus dalam seluruh proses perjalanan hidup kita. Siang malam Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa mengolah seluruh kehidupan kita secara semakin lebih baik. Apakah kita menggunakan bakat dan talenta itu dalam seluruh kehidupan? Kiranya dikembalikan kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, karena kebebasan sepenuhnya ada pada diri kita. Tetapi harus kita ingat bahwa kerajinan akan mengantar kita kepada kesuksesan, tetapi kemalasan akan mengantar kita kepada kehancuran. Tinggal kita memilih apakah kita mau hancur atau sukses. Dan dengan demikian, kalau kita mau sukses, mari kita upayakan yang terbaik dalam seluruh kehidupan ini, baik untuk sesama kita, terlebih kepada Tuhan. Dan dengan demikian, pada saat Tuhan datang, lalu kita mampu dan bisa untuk mempertanggungjawabkan kehidupan yang Tuhan percayakan, tentu kita berharap bahwa Dia akan mengatakan, hai hamba yang setia dan taat, engkau telah setia dalam perkara kecil, maka ikutlah dalam perjamuan Tuhanmu. Itulah panggilan kita seutuhnya. Tuhan memberikan kesempatan kita menjalani hidup di dalam dunia ini, tentu dalam kapasitas dan waktu yang terbatas. Tetapi kemuliaan Tuhan tidak akan terbatas. Maka kalau seluruh hidup kita arahkan kepadanya dan kita berusaha untuk sungguh-sungguh mengupayakan itu, maka kita berharap bahwa pada saatnya nanti jika Tuhan datang menjemput kita, kita akan boleh bersama dengan Dia dan boleh menikmati apa yang dijanjikannya.
Kita setia dalam perkara kecil, memperjuangkan hidup kita dalam dunia ini secara baik dan benar dan penuh tanggung jawab. Akhirnya dia akan mengatakan, ikutlah dalam perjamuan Tuhanmu. Semoga Tuhan membantu kita dan kita senantiasa dengan penuh semangat untuk mengarahkan hidup kita kepada kemuliaan-Nya, sehingga kita mencapai yang kita perjuangkan, yaitu hidup mulia bersama dengannya. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, wafat dan dimakamkan. Dari situ ia akan datang menjadi orang hidup dan yang mati. Persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Kita adalah milik Tuhan dengan segala sesuatu yang kita punyai. Marilah kita mohon kepadanya supaya semuanya dapat kita abdikan kepada gereja dan dunia. Marilah mengatakan kepadanya, Tuhan, semoga segala perbuatan kami memuji Dikau. Tuhan, semoga segala perbuatan kami memuji Dikau. Semoga gereja tidak gentar mengambil risiko, memperbaharui diri di dalam Kristus, dan mewartakan harapan dan hidup kepada seluruh bangsa manusia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga segala perbuatan kami memuji Dikau. Semoga semua orang mendapat bagian wajar dari sumber-sumber daya alam, dalam suasana rukun dan damai. Semoga para pemimpin dunia bekerja sama untuk perkembangan manusia dan pembangunan ekonomi demi kepentingan semua bangsa dan semua golongan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga segala perbuatan kami memuji Dikau. Semoga kaum perempuan dengan cara terhormat mengambil tempat yang layak dalam kehidupan gereja dan masyarakat. Semoga keramahan, kebijaksanaan, serta kehalusan budi mereka menghangatkan dunia yang keras ini sehingga menjadi lebih lemah lembut. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga segala perbuatan kami memuji Dikau. Semoga berkat pendidikan yang baik serta suasana rumah tangga yang mendukung, kaum muda dipersiapkan untuk mengabdikan seluruh potensi diri kepada gereja dan bangsa. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga segala perbuatan kami memuji Dikau. Bagi kita semua yang berhimpun di sini, ya Bapa, semoga di hadapan Tuhan kami semua bertanggung jawab atas hidup kami sendiri dan atas kebahagiaan sesama kami. Semoga kami maju dalam pengabdian dan kerukunan, serta saling memperkaya dalam kasih. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga segala perbuatan kami memuji Dikau. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, syukur atas segala rahmat berkat-Mu bagi kami masing-masing. Terima atas rahmat ulang tahun yang boleh Kau percayakan kepada orang tua saudara kami,
Bapak Budi Santoso yang kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya yang ke-63 pada hari ini. Semoga bertambahnya usia, rahmat-Mu semakin boleh dinikmati dalam seluruh kehidupan bersama istri, seluruh keluarga, anak cucu dan andai taulan. Segapapun yang diusahakan dan direncanakan oleh orang tua saudara kami ini semakin membuatnya dia bahagia. Berikan dia kekuatan, semangat hidup, semangat untuk mengembangkan bakat talenta dan akhirnya seluruh kehidupannya sungguh semakin berkenan kepadamu. Juga berkat kami harapkan melimpah bagi seluruh keluarga. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga segala perbuatan kami memuji Dikau. Kami juga mensyukuri segala sarana rahmat doa yang Kau sediakan bagi kami, dan juga atas segala sarana kehidupan yang membantu kami untuk semakin menikmati rahmat cinta kasih-Mu, utamanya bersama dengan Ibu Sieni bersyukur atas terjawabnya doa-doa untuk kesembuhan ayah dari sakit, serta diterimanya Kris Aditya Wijaya sebagai pegawai. Semoga semuanya ini sungguh semakin membantu saudara kami ini untuk semakin menikmati rahmat cinta kasih-Mu, memperjuangkan hidup semakin lebih baik, dan akhirnya Engkau menyempurnakan seluruh kehidupan, cita-cita dan harapannya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga segala perbuatan kami memuji Dikau. Kita menjawab, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga memohon kekuatan, rahmat kesembuhan paripurna dan perlindungan bagi anak terkasih Caroline Melina Marquiones, juga bagi Elvin Riu Wilio dan Ibu Ani Fangfang yang seringkali mengalami gangguan penyakit. Kiranya dengan rahmat dan berkat-Mu, saudara-saudari kami yang seringkali mengalami gangguan penyakit ini, Kau kuatkan, Kau semangat dalam seluruh kehidupan mereka, sehingga mereka boleh memperoleh kembali kesehatannya, dan akhirnya bersama dengan kami senantiasa boleh mengarahkan hidup kami kepadamu dalam seluruh kehidupan lewat tugas pekerjaan yang Kau percayakan kepada mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Terlebih kami mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudara kami yang telah berpulang, utamanya kepada Yudhoyono, Oi Amelia, Fransiskus Asisi, Cahyadi Wijaya, dan juga Ibu Neng Yulaika yang telah berpulang 5 hari yang lalu. Semoga saudara-saudari kami yang telah berpulang ini Kau anugerahi hidup abadi dalam kemuliaan bersama Roh Kudus-Mu. Seluruh keluarga senantiasa Kau teguhkan, Kau kuatkan di dalam seluruh kehidupan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Sejenak dapat kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Tuhan Allah kami, dengan murah hati Engkau telah melimpahkan anugerah-anugerah-Mu kepada kami. Janganlah membiarkan kami menjadi orang-orang yang kikir dan egois, melainkan gerakkanlah hati kami supaya mau memberi yang terbaik yang ada pada kami. Bersama dengan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita lanjutkan dengan persiapkan persembahan kita.
Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami tunjukkan kepadamu sebagai ungkapan syukur atas talenta-talenta yang kau anugerahkan kepada kami. Semoga usaha kami untuk mengembangkannya kau persatukan dengan korban putramu, sehingga membuahkan hasil yang baik. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah ayak dan sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar dia serupa dengan kami dalam segala hal kecuali dalam hal dosa, karena Engkau mencintai kami sama seperti Engkau mengasihi putramu. Oleh ketaatannya kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia mecah-mecahkan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku, ya Tuhanku dan Allahku."
Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Teguhkan dan kuatkan kami anak-anak-Mu yang datang di hadirat-Mu pada kesempatan ini. Juga mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, utama yang kami intensikan, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan pada-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Dan atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu,
Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Berilah kami Bapak Ibu Saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Amin.
Berpautlah pada Allah itu baik bagiku, demikian juga menaruh harapan padanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur atas perjamuan Ekaristi Kudus ini. Semoga santapan rohani ini memberi kekuatan kepada kami untuk mengembangkan dan membagikan setiap anugerah yang telah kami terima daripadamu, lewat usaha yang kami perjuangkan. Buatlah kami setia akan tugas-tugas kami masing-masing, hingga pada akhirnya kami masuk ke dalam kerajaan-Mu yang abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kita duduk mendengarkan pengumuman lekte pembangunan dijalankan. Pengumuman Gereja Sabtu 18 November 2023. Yang pertama, pengumuman kolekte. Kolekte Gereja Sabtu hingga Minggu 11 dan 12 November 2023 sebesar Rp19.684.000. Kolekte perkawinan 11 November 2023 sebesar Rp2.245.000. Kolekte pembangunan sebesar Rp13.465.000. Yang kedua, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Christian Sunardi dan Putri Yunitasari Jawardi sebagai pengumuman ketiga. Bagi yang mengetahui adanya halangan bagi perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di Paroki Kristus Raja Andalas. Yang ketiga, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 20.00 WITA di Aula Paroki Lantai 1. Yang keempat, sehubungan dengan pembagian sembako di masa Natal bagi umat yang kurang mampu, kami mohon kiranya umat dapat menyumbangkan sembako. Sumbangan dapat diberikan setiap hari Senin sampai Sabtu, tempat di SD Frater Teratai 2. Yang kelima, dalam rangka ulang tahun paroki, panitia mengadakan jalan santai, senam sehat yang dilakukan pada hari Sabtu 25 November 2023 jam 6 pagi dimulai dari basement gereja. Yang keenam, misa Krisma diadakan pada hari Minggu 26 November 2023 jam 9 pagi. Misa jam 7 pagi tetap ada. Tambahan pengumuman, CU Mekarkasi akan mengadakan edukasi dasar wajib bagi anggota dalam wilayah Paroki Kristus Raja Andalas. Adapun kegiatan akan dilaksanakan pada hari Sabtu hingga Minggu 2 sampai 3 Desember 2023 pukul 10.00 WITA sampai selesai, bertempat di Aula Lantai 4 Paroki Kristus Raja Andalas. Adapun syarat yang harus dipenuhi, yang pertama, kontribusi sebesar Rp60.000, yang kedua fotokopi KTP, yang ketiga fotokopi kartu keluarga, yang keempat pas foto 2x3 sebanyak 3 lembar, yang kelima berusia di atas 17 tahun. Kegiatan ini diperuntukkan baik bagi yang sudah menjadi anggota CU Mekarkasi yang belum mengikuti edukasi dasar wajib maupun anggota baru yang mau bergabung. Demikian pengumuman gereja. Atas perhatian umat diucapkan terima kasih. Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, diingatkan bahwa minggu depan itu adalah pesta pelindung kita, dan untuk tahun ini kita membuat perayaan sesederhana mungkin. Hanya kita membuat perayaan liturgi gerejani saja,
di mana minggu depan itu akan ada perayaan Krisma yang akan dipimpin oleh Bapak Uskup jam 9 pagi seperti biasa. Kemudian tetap ada perayaan misa malam minggu, ya, misa malam minggu hari Sabtu seperti biasa jam 6, kemudian pagi jam 7, jam 9, kemudian jam 5 sore. Jadi untuk perayaan Pesta Pelindung tetap diadakan karena ini perayaan minggu terakhir di mana kita merayakan Pesta Kristus Raja Semesta Alam. Lalu dalam rangka itu panitia kecil akan mengadakan gerak jalan santai pada hari Sabtu jam 6 pagi. Kita mulai dari basement, kemudian Jalan Andalas terus ke Tentara Pelajar, lalu Jalan Sulawesi di bawah ya. Lalu kembali ke jalan kemarin itu Jalan Sangir, masuk di lurus dari bawah lalu kembali ke basement. Jadi hanya itu yang akan dibuat sehubungan dengan Pesta Pelindung kita. Nanti tahun depan insya Allah berjalan dengan baik. Paroki kita juga berumur katakanlah usia 85 tahun. Lalu kita merencana sesuatu yang sedikit lebih meriah lagi. Jadi hanya jalan santai saja hari Sabtu. Harap umat hadir, kita gerak jalan bersama atau jalan santai bersama pada hari Sabtu. Dan dulu sudah ada baju kaos merah katanya itu dipakai kalau ada ya, karena ada dulu sebagai baju paroki bisa dipakai warna yang cerah, warna merah. Terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, seluruh petugas liturgi, pembaca lektor, organis dirigen, kemudian misinar, prodekon pembaca komuni, kemudian kolektan, kita semua yang bertugas dan seluruh umat yang hadir pada kesempatan ini. Sekali lagi kepada kita semua tanpa kecuali saya ucapkan limpah terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini, juga tim dekorasi, kelompok sound system. Pada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Yesus mengutus muridnya pergi berdua-dua, masuk keluar kota, menjelajah semua desa.